Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Leni, apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? sehat tentunya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman se-Indonesia, hari ini saya sangat senang sekali karena saya sedang lagi di Padang dan bertemu dengan salah satu dosen yang luar biasa, dosen keperawatan ya, Mbak Leni ya, Iya. di Universitas Andalas Padang. Dan beliau juga penulis buku. Nih, bukunya bisa ditunjukin. Ada buku Baru buku pertama sih. akan menyusul buku-buku berikutnya ya. Iya, iya. Keperawatan medical bedah. Iya, perawatan ketika udah 2. Masya Allah ya. Kita lihat namanya nurse. Jadi Mbak Leni adalah seorang nurse Leni Merdawati Escape MCAP. Ya, luar biasa. Mbak Leni, saya dengar banyak sekali yang Mbak telah buktikan terapi alternatif komplementer, dimana kita tahu di dunia kedokteran itu ada anjuran untuk alternatif komplementer mendampingi pengobatan medis, dan waktu itu Mbak Leni memilih untuk ikhtiar untuk mengatasi penyakit yang Mbak Leni udah alami bertahun-tahun ya, Benar. dengan melalui propolis ya. Propolis dan melia. Melia. Oke, bisa diceritakan Mbak Leni seperti apa penyakit yang dialami dulu? Saya dengar banyak juga penyakitnya ya. Pertama apa tuh kemarin? Yang pertama? Ya, yang pertama sih kayaknya saya gastritis ya. Gastritis. Sampai kepada infeksi kolon atau kolitis. Kolitis. Itu Nah, karena saya memang sering konsumsi mie instan pada saat kuliah. mie instan ya. Jadi saya Oh, rutin makan itu karena memang menu di asrama kan nggak enak ya. Apalagi saya kuliahnya di Bengkulu dulu, jadi menu itu bertentangan dengan selera Padang saya. Jadi saya lebih suka membuat mie instan ketimbang makan di dapur asrama gitu. ya mahasiswa banyak ya yang Iya. memang hobi instan. Saya juga suka. Ya, terus gimana jadi? Tapi sudah jadi terlalu banyak mungkin ya, bukan hanya sekedar Jadi sekali. sebenarnya sih kalau penyakit utama itu adalah mah kronik dulu, gastritis, kemudian saya setiap terlambat makan pasti kalau makan itu bisa mual dan muntah. Heeh. Terus yang paling menyebalkan juga ya karena sakitnya banyak sih, jadi kayak supermarket penyakit juga. Saya juga mengalami sinusitis di sini Sinusitis. dari SMA. Dari SMA. Jadi ketika saya kena udara dingin, terus konsumsi yang sifatnya dingin-dingin kayak es krim ya, kadang saya kan juga pengen makan es krim lihat teman saya. Nanti saya makan es krim, nanti ini di sini ada nyeri, kemudian bengkak, dan saya harus ke dokter spesialis THT untuk sedot cairan di sini. Cairan sinus Jadi ya. makan es krim satu aja itu udah bikin saya harus ke dokter THT. Waduh. Jadi saya penyakit yang pertama itu adalah mah kronik ya, kemudian sampai kepada infeksi kolon, Iya. kolitis, kemudian saya juga mengalami sinusitis, terus melahirkan anak kedua saya kena hipertiroid juga, Hipertiroid. pembesaran pada kelenjar tiroid, sehingga saya waktu itu mengalami peningkatan tekanan darah juga, Iya. jantung saya berdebar-debar, tangan saya gemetar, saya emosinya labil ya, suka marah gitu. Kemudian saya juga mengalami migrain, jadi sakit kepala juga sering. Nah, jadi pada tahun 2012 itu saya sebenarnya udah setahun sebelumnya minum obat penghilang sakit kepala. Udah sebelumnya udah pernah coba Ponstan, Antalgin, Paracetamol, tapi pada tingkat setahun setelah berobat itu nggak mempan lagi, nggak bisa lagi saya konsumsi itu. Ketika saya konsumsi nggak ada efek gitu. Padahal sebelumnya saya minum paracetamol bisa menurunkan sakit kepala, ini nggak bisa lagi. Iya. Nah, sehingga dokter meresepkan saya obat penghilang sakit golongan narkotika. Jadi sempat saya konsumsi setahun juga. Kalau obat sakit mah itu udah dari waktu saya tamat SMA itu langganan terus minum Promah, kemudian Antacid beli terus ya. Ranitidin termasuk juga yang sering saya konsumsi dulu. Nah, kemudian alhamdulillah karena saya waktu itu sudah punya anak 3 juga ya, tambah lagi fisik kita yang dengan hipertiroid, sering lelah, mah sering kambuh, saya merasa putus asa sebenarnya. Maksudnya saya berdoa sama Allah, ya Allah, ada nggak obat yang membuat saya bisa lepas dari obat kimia? Karena saya harus ke dokter tuh 4 dokter spesialis setiap bulan. Pertama spesialis saraf untuk memberikan obat untuk menghilangkan sakit kepala. Kemudian saya harus ke dokter THT juga ketika sinus saya kambuh. Kemudian saya harus ke dokter penyakit dalam karena tiroid saya juga membesar. Kemudian saya juga Gastritis harus ke ya dokter tadi. gastritis ya untuk ini penyakit dalam bagian pencernaan, untuk Digestif. masalah digestifnya. Jadi ya luar biasa kalau orang makan obat itu 1 tablet 2, kalau saya makannya kayak gini. Jadi udah bosan banget setahun minum obat kimia. Dan nggak taunya waktu itu saya lagi bimbingan di rumah sakit ya, bimbing mahasiswa di ruang bedah.
kok kayaknya saya mau pingsan gitu, kayak mau pusing dan mau jatuh kan. Akhirnya saya dibawa ke ruangan istirahat sama teman-teman, ketemu teman saya mau pindah dari Universitas Erlangga, dia dosen juga. Dan dia konsumsi propolis itu untuk menurunkan kolesterol. Dia murni peminum propolis gitu. Dan dia kenalkan ke saya, coba nih minum propolis. Waktu itu kecil-kecil dikasih saya 1 paket. Dan saya minum, mungkin di 1 minggu pertama yang saya rasakan tuh pencernaan paling lebih cepat gampang sembuh. Karena biasanya saya merasa lambung saya sampai ke ulu hati ini panas. Terlambat makan saya mual gitu kan. Nah, itu yang pertama saya rasakan itu adalah awalnya sih agak kurang nyaman di perut 3 hari pertama. Nah, tapi karena teman saya menyampaikan ya seperti itu detoksifikasi, kurang nyaman, terus kayak apa ya, ada nyeri-nyeri gitu sedikit, seperti ada reaksi dari obatnya. Kemudian saya juga sempat diare juga minum obat itu. Teman saya bilang lanjutkan aja karena dia ada proses detoksifikasi, proses bongkar penyakit dulu. Nah, saya teruskan. Alhamdulillah itu 2 minggu itu mah itu rasanya udah nggak masalah gitu. Karena dulu saya nggak pernah bisa makan cabai hijau, saya nggak bisa Orang Padang nggak bisa cabai hijau ya. Cabai hijau, saya nggak bisa makan cabai rawit, saya nggak bisa minum susu, saya nggak bisa makan rujak. Ini barusan nih saya makan rujak nih ya. Dan saya belum makan nasi hari ini. Wow, Ini ada kerondong hampir satu habis. kotak. Dan hari ini saya cuman pagi makan pisang 2, kemudian saya makan lotek tadi sama Bu Dokter ya. Dan saya makan terakhir buah kedondong, nanas ya. Aman ya, nggak ada Alhamdulillah, masalah. subhanallah, Dan ini pedes banget tadi bumbunya ya. Rawitnya kayaknya banyak deh. Iya, dan aman ya, Mbak. Ya, alhamdulillah aman gitu. Jadi saya luar biasa bersyukur sekali dipertemukan oleh Allah dengan propolis ya, karena memang luar biasa propolis. Setelah saya konsumsi Ini Melia 4 bulan, propolis ya, Mbak propolis Leni. yang ini Melia. saya konsumsi biang juga. Iya, Nah, ya. ini untuk menambah vitalitas dan memperbaiki fungsi organ. Nah, propolis ini saya konsumsi 4 bulan sebanyak 7 paket. Alhamdulillah pada 4 bulan itu mah udah pasti tuh di 2 minggu pertama udah nggak ada keluhan. Iya. Kemudian tiroid saya di bulan kedua itu normal, ketika keempatnya sudah tidak ada masalah Oh, lagi. normal T3 T4. Ya. Kemudian migrain ya, sakit kepala emang agak lebih lama dibandingkan yang lain. Tapi alhamdulillah pada bulan keempat itu sudah tidak dirasakan lagi. Biasanya kadang berdenyut-denyut tiba-tiba datang sakit kepala. Alhamdulillah sampai hari ini 4 bulan saya konsumsi di tahun 2012 bulan Mei itu ya. Sampai detik hari 2020 ini, ya, saya nggak merasakan lagi gejala apapun. 8 tahun Iya, lepas 8 obat tahun dan saya tidak pernah minum kimia. obat kimia satupun. Masya Saya nggak pernah Allah. minum obat paracetamol. Paracetamol aja saya nggak pernah minum karena setiap saya kurang fit, saya pasti minum propolis. Ya, pernah ada Alhamdulillah. kejadian saya salah makan di hotel waktu itu ada acara konferensi nasional. Saya salah makan, saya mencer, ini saya drop per jam itu 1 sendok makan, 4 jam aja udah kelar gitu ya. Jadi banyak banget pengalaman saya pribadi dengan propolis. Nah, kemudian suami sendiri juga punya masalah sih dengan kesehatan. Dia ada kolesterol tinggi, asam urat juga tinggi, sehingga dia juga ketergantungan obat kortikosteroid. Nah, itu tiap pagi juga bersin-bersin, dia punya rinitis. Saya sinusitis, dia rinitis gitu ya. Dia alergi debu, alergi bau-bauan, wangi-wangian, dia bersin, ngocor gitu ya, nggak bisa sholat subuh ke masjid. Padahal dia harus sholat subuh ke masjid, harus bawa tisu, harus nyumpel hidung dengan tisu supaya nggak ngocor ketika sujud di masjid gitu ya. Alhamdulillah, beliau juga udah tidak masalah lagi. Saya sampai bangun malam hari gara-gara bersin dia. Saking kerasnya bersinnya. Saking kerasnya bersin dia dan dia numpukin tisu akibat flu gitu. Nah, dan berarti anak-anak juga ada resiko alergi juga berarti. oh iya, iya. Karena Sambil itu juga menurunnya punya risiko dulu sering dermatitis juga. dermatitis Dikeluhin kepala ya. Anak-anaknya Kemudian- Mbak iya, anak-anak, Leni. iya. Alhamdulillah kita kasih konsumsi propolis juga. Saya dengar kemarin tadi ada peristiwa keracunan makanan bertiga makan. Oh iya iya. Dan itu P3K-nya pakai propolis ya. Oh iya, jadi waktu itu anak-anak kan suka makan martabak Mesir. Jadi martabak Mesir ini adalah makanan yang cukup favorit di Padang karena dia mengandung daging ya, kemudian ada semacam bumbu yang spesial lah, sehingga itu bikin kita makan itu rasanya itu lengkap deh, ada karbohidratnya, ada dagingnya, ada sayurnya sedikit dan bawang bombay. Nah, hari itu anak saya belikan martabak Mesir, tapi jam 8 malam baru bisa dimakan karena saya baru pulang dari acara di kampus. Kemudian makan malam makan martabak Mesir, cuman feelingnya kok tadi pas ngelihat martabak tuh kok kayaknya nggak kayak biasa gitu ya. Nah, akhirnya kita tidur jam 3 malam itu pertama anak saya yang paling besar dulu dia muntah gitu kan, nyemprot, muntahnya Proyektil ya. proyektil gitu, muntah nyemprot gitu langsung di tempat tidur. Kemudian selang 5 menit
anak saya yang kedua Muntah juga. muntah lagi dengan cara yang sama dan plus mencret gitu. Jadi dia di tempat tidurnya itu mencret, diare, nggak tahu, udah keluar aja gitu kan. Ya Allah. Udah yang terakhir yang ketiga, jadi itu yang keluar tuh martabak Mesir dengan dagingnya udah warna hitam gitu. Ya Allah. Jadi ya. saya panik, ini bawa 3 ke IGD jam 3 pagi. Ini luar biasa banget nih. Sempat panik, tapi alhamdulillah ini untung aja ada propolis ya. Kalau nggak ada propolis saya juga nggak tahu lah. Kalau ada uang ada propolis saya lebih beli propolis mungkin ya. Dahsyat. Dan saya kasih per jam itu 1 sendok makan. Ketiga-tiganya masing-masing Jam 3. 1 sendok, Iya, 1 sendok ya. Jam 3 itu dikasih. Memang reaksi pertama setiap masuk propolis muntah. Setiap masuk propolis muntah. Dikasih lagi, Dikasih lagi. Dan alhamdulillah kali keempat sendok udah mulai nggak muntah lagi. Alhamdulillah. Nah, paginya itu sekitar jam 8 itu mencret sama muntah udah berhenti. Alhamdulillah. Kan Jadi nggak dia jadi udah dibawa sekolah. ke UGD ya? Enggak, dia sekolah. Langsung hari ke itu. UGD. Langsung ke sekolah padahal Iya, jam dia- 3-nya ngalami diare dan Jadi, keracunan makanan di Luar biasa tubuh. banget propolis itu memang Masya mengandung antioksidan, antibakteri, kemudian anti jamur. Mungkin bisa jadi ada jamur di apanya? Iya, di iya, benar. martabaknya, mungkin bisa jadi udah terkontaminasi bakteri. Antitoksin Nah, juga. saya nggak ngebayangin gimana bawa ke IGD bertiga, terus pasang infus bertiga, dehidrasi, aduh ya Allah. Masya Jadi Allah. alhamdulillah saya bersyukur banget dikenalkan oleh teman ya, dan Allah juga memberi izin untuk bisa menangani segala macam gangguan kesehatan di keluarga saya. Jadi kalau untuk itu keluarga, pokoknya yang sifatnya akut mendadak itu insya Allah bisa. Untuk DBD pun juga dikasih per jam, itu paling hari keduanya udah meningkat trombositnya. Masya Allah. Mencegah perdarahan Iya. juga udah banyak. Jadi kalau untuk pasien-pasien saya berikan itu udah banyak. Ya. Dulu pernah pasien saya yang ada tumor kelenjar getah bening ya, dia namanya Budian, dia customer service di Bank BNI Ahmad Yani Padang, dan beliau sudah 2 kali operasi pengangkatan tumor kelenjar di kelenjar getah bening di bagian leher. 2 bulan kemudian tumbuh lagi. Kemudian dia memutuskan untuk operasi lagi, kemudian tumbuh lagi. Baru dia dianjurkan lagi operasi yang ketiga, dia menemui saya dan saya merekomendasikan untuk konsumsi propolis. Dan alhamdulillah waktu itu dia konsumsi sebanyak 7 paket selama 3 bulan sampai 4 bulan. Itu alhamdulillah benjolan berlahan-lahan memang benar-benar sampai hilang gitu. Masya Allah. Nah, sampai hari ini dia sih masih memakai propolis untuk dan menjaga kesehatan saja. Ya, dengan dosis kecil, tidak perlu lagi sebesar di Iya, jadi hanya awal mungkin ya. hemat tetes saja pada pagi hari. Itu juga ada pasien batu empedu. Batu empedu yang memang keluar dari pipisnya gitu, karena batu empedunya masih kecil ya, Kecil. mungkin bisa dihancurkan dan dia keluar melalui BAB juga. BAB ya. Air besarnya gitu ya. Kemudian pasien-pasien Nah, jadi dengan- diperiksa itu kemarin di USG ulang batu empedunya sudah nggak ada? udah nggak ada gitu. Dia Oh, umurnya itu alhamdulillah. sekitar 60 tahun. Dan Karena keluar masih juga kecil pasien. mungkin ya, karena kalau udah besar harus tindakan operasi tentunya ya. iya. Nggak Terus bisa keluar ada lagi. Untuk pasien ini juga sih, pasien yang mengalami hipertiroid juga ada banyak, karena saya memang testimoni Hipertiroid. langsung ya. Kemudian untuk pasien mah kronik yang ada perdarahan di usus juga, perdarahan di usus dan sempat ususnya sudah dipotong, disatukan kembali karena membusuk. Itu pemilik rumah makan yang ada salah di bypass itu mungkin karena pola makan di rumah makan ya yang terlalu mengandung bumbu atau yang terlalu pedas atau gimana, tambah lagi dia ada masalah infeksi di usus waktu itu sehingga ususnya membusuk. Itu sudah mau rencana dilakukan operasi pemotongan kemudian disambung, tapi alhamdulillah teman saya mengenalkan saya kepada dia konsumsi propolis. Ya alhamdulillah perdarahan berhenti, infeksinya mulai sembuh dan beliau tidak jadi dioperasi. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sebenarnya banyak ya. banget yang mau diceritakan karena saya sendiri Iya. sudah 8 tahun menggunakan memberikan propolis. informasi ini kepada orang-orang yang memang punya masalah kesehatan, dan apalagi orang-orang yang sudah lelah dengan obat kimia seperti saya tadi. Obat kimia itu sifatnya sementara. Ya, obat kimia ketika bagus saya minum tapi obat tidak penghilang bisa. sakit kepala, saya minum sesaat langsung hilang, tapi nanti balik lagi. Ya, Sifatnya simptomatis. dia hanya menekan gejala, ya simptomatis saja. Tapi kalau propolis dia membongkar, membuang, membersihkan, jadi betul-betul insya Allah bisa sembuh total. atas izin Allah ya atas izin sudah Allah, banyak insya Allah bisa membuktikan. sembuh dengan total, Dan apalagi untuk pengobatan Mbak pelaksanaan. Leni ini juga udah membuktikan, yakinnya karena adanya jurnal-jurnal kedokteran medis dengan indeks Scopus internasional yang sangat diakui dunia ya. Mbak Leni sudah sering baca jurnal medisnya juga. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk jurnal kita gampang saja ngeceknya. Kalau saya untuk konsumsi sebuah herbal, saya harus pastikan dulu pertama Balai POM-nya. Yang kedua
semua izinnya lengkap. Ya, yang ketiga saya harus tahu secara internasional di dunia diakui nggak memang evidence base-nya, maksudnya itu apa, bukti ilmiahnya ada. Jadi nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang berusaha untuk mencari evidence base tinggal nanti klik aja di INCBI. Itu INCBI itu adalah jurnal berskala internasional yang sudah sangat bereputasi. Jadi kalau untuk dosen itu publish di Scopus itu sudah bisa naik pangkat sampai ke profesor ya. Jadi itu bukan jurnal sembarangan. Klik nanti Propolis, nanti akan ada ribuan jurnal muncul. Dan itu tahun 2019, kadang belum, misalnya sekarang bulan Februari, kadang untuk Maret aja udah ada yang akan di-launching gitu. Tentang propolis. Jadi setiap bulan ada jurnal baru. Setiap minggu ada jurnal baru gitu ya. Setiap minggu jurnal kita update, nambah lagi. Kan kita upgrade, misalnya minggu ini kita lihat propolis berapa, misalnya 3.900. Nanti pada minggu depan dia udah nambah lagi gitu. Masya Allah. Jadi kan kita bisa lihat jumlahnya nanti. Zat yang terus-terus diteliti oleh para ilmuwan dunia. Bener. Dan uniknya propolis tapi untuk berbagai penyakit penelitiannya ya. Betul. Jadi propolis untuk diabetes, propolis untuk cancer, propolis positif pada pasien post kemoterapi. Jadi satu zat untuk semua keluhan. Masya Allah. Penelitiannya luar biasa, makanya memang kita tidak pungkiri bahwa di dalam surat An-Nahl itu bisa menjadi obat untuk penyakit gitu, penyakit manusia gitu. Benar ya, Masya Allah. Sudah terbukti bahwa kenapa kok tidak hanya satu item masalah kesehatan saja yang dibahas di jurnal, tapi semua aspek dibahas gitu. Bisa untuk dermatitis ya, penyakit kulit, bisa untuk mukositis akibat pasien kemoterapi, bisa untuk pasien-pasien yang mengalami kanker juga, pasien alergi, untuk alergi juga, analgetik ya, untuk menghilangkan nyeri juga, Masya Allah. Untuk antivirus juga, HIV/AIDS segala macam, antibakteri, virus dan jamur ya, Masya Allah. Jadi banyak banget ya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Leni. Ini hari ini pertemuan kita luar biasa. Saya sangat terkesima. Saya tadi dengerin seminar yang disampaikan oleh Mbak Leni di Rumah Sakit Jiwa ya. Nah, tadi Mbak Leni memaparkan tentang keperawatan pada pasien breast cancer. Nah, itu alhamdulillah saya sangat terkesima dengan pemaparan beliau, dan saya wawancarai karena banyak sekali ternyata ilmu yang beliau miliki. Doakan beliau segera akan mengambil gelar doktornya di luar negeri, insya Allah. Ya, dalam beberapa bulan ini ya, insya Allah berangkat. Ya, semoga lancar Mbak Leni, sukses selalu, sehat selalu sekeluarga, dan semoga video ini bisa menjadi amal jariah, jadi memotivasi siapapun yang mendengarkannya untuk sehat secara alami, back to nature, mendampingi pengobatan medis yang selama ini kita konsumsi. Tetap dilakukan pengobatan medis, tidak boleh ada yang ditinggalkan, tapi propolis masuk sebagai pendamping, alternatif complementary medicine. Terima kasih Mbak Leni, terima kasih atas semuanya. Semoga jadi penguatan yang baik sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.